warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Laila Turiskia. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1B. Saya di sini akan menjawab soal-soal dari Bu Asna Andriani. Jawabannya yaitu agar kita dapat mengetahui dan memahami isi dari kandungan Al-Quran dan hadis, serta agar kita dapat mengetahui tentang syarat-syarat isi penafsiran Al-Quran dan hadis. Dampak dari tidak mengetahuinya yaitu kita tidak akan bisa mengamalkan serta bisa memahami tentang isi dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Al-Quran bersifat universal dan abadi, terjaga keasliannya hingga hari kiamat sebagai sumber pedoman hidup manusia dan sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Keistimewaannya adalah sebagai mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perbedaan pendapat sering terjadi dan pada dasarnya terjadi bisa saja karena hanya mementingkan kepentingan pribadi, mungkin saja muncul karena ingin menguasai hak yang terbaik dari yang diperdebatkan itu sendiri. Sifat yang harus dilakukan sebagai seorang muslim semestinya kita menahan diri dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan keadaan apapun. Contohnya, kita berdiskusi untuk mengambil jalan pintas. Asbabun nuzul yaitu bahan sejarah yang dapat kita pelajari atau kita pakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya Al-Quran dan memberikan konteks dalam memahami perintah-perintah dalam Al-Quran tersebut. Mikro, Al-Fatihah surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Makro, surat Al-Lail ayat 15 sampai 17. Nasik adalah menghapus suatu syara' dengan syara' yang datang kemudian hari. Sedangkan mansukh yaitu hukum syara' yang meliputi posisi di awal sebelum dirubah dan diganti dengan hukum syara' yang di kemudian hari. Polemik, pada dasarnya perbedaan yang terjadi pada para ulama tentang makna nas muncul ketika menafsirkan ayat yang menggunakan kata nas itu sendiri, khususnya surat Al-Baqarah ayat 106.